Malam teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita bakal lanjut IG Live malam hari ini. Kita bakal ngobrolin seru seputar obligasi negara. Nah, karena tadi lagi azan ya, jadi kita start lagi sekalian nunggu selesai adzan. Tadi udah sapa-sapa teman-teman juga ya, dari banyak daerah udah hadir juga. Sebentar, Mince ketik ulang ya judulnya. Kita ngobrolin obligasi negara. Sebentar teman-teman, baru kita invite Pak Denny lagi. Oke, kita invite Pak Denny dulu. Wah, dari Sambas hadir, luar biasa. Madiun, wah jadi kangen pecel nih aku. Oke, baik Pak Denny, kita mulai nih malam hari ini. Selamat malam Pak Denny. Pak Denny apa kabar Pak? Baik, saya biasanya teman-teman manggil saya Kang Denny biar agak lebih akrab gitu. Oh, oke. Biar lebih memudahkan ya Pak ya. Betul, betul. Kalau Denny kan banyak, Pak Denny banyak. Kalau Kang Denny tadi Kementerian Keuangan kayaknya agak jarang, jadi orang udah tahu lah Kang Oke, Denny berarti yang oke, siap-siap. Wah, Mr. Bond ini katanya. teman-teman ternyata kita manggilnya Kang Denny aja. Jadi teman-teman di sini nggak usah segan ya. Katanya nggak usah panggil Pak, tapi panggil aja Kang. Nah, Kang Denny ini karena pertama kali muncul di IG Live teman-teman ngerti saham. Boleh mungkin di awal menyapa dulu nih teman-teman ngerti saham malam hari ini, Pak. Bahkan ada yang dari Jepang, UK, hampir semua masih standby malam hari ini. Oke, selamat malam. Assalamualaikum semuanya. Salam sehat dimanapun Anda berada. Dan salam literasi keuangan tentunya. Oke, Perlu nah memperkenalkan diri? Nah, ini sepertinya kan banyak yang belum kenal nih. Ini sebenarnya suatu kehormatan banget nih saya dan teman-teman ngerti saham bisa langsung ngobrol dengan Direktur Surat Utang Negara Kemenq RI. Tapi mungkin kita pengen tahu juga sebelum mungkin di Kemenq, pengen tahu historikalnya nih Kang Denny. Dulunya apakah memang background dari sekolah sampai sekarang berkarir itu di dunia finance atau khususnya industri ini Pak Denny? Kang Denny, maaf. Iya. Saya menyelesaikan pendidikan dari TK sampai SMA di Kota Bandung. Jadi SMA saya di SMA Negeri 2 Bandung, Jalan Ciamplas. Kalau ada orang Bandung tadi beberapa dari Bandung. Satu angkatan sama Dewi Lestari, sama Candil Serius. Pokoknya banyak artis di angkatan saya. Nah cuman waktu itu saya di SMA bukan ngambil jurusan ekonomi sebetulnya. Saya ngambil jurusan dulu A1 atau fisika. Oh, Anak fisika. Nah fisika cuman Pak. kemudian iya A1 fisika. Cuman karena tidak berhasil masuk ITB, saya terdampar di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Nah, kebetulan di sana kan memang belajarnya akuntansi, jadi emang agak ini juga sih, kaget juga sih, biasa ngurusin rumus-rumus fisika, kimia gitu ya. Kemudian belajar dengan rumus-rumus akuntansi yang relatif sebetulnya lebih sederhana, tetapi detailnya itu yang memang bisa bikin rambut saya makin memutih seperti ini gitu. Nah, itu saya S3 di STAN, kemudian lanjut S1-nya di Fakultas Ekonomi UI, Universitas Indonesia, jurusannya akuntansi. Jadi saya sarjana akuntansi. Setelah itu, nah, jadi saya dapat S2 dan S3 beasiswa dari pemerintah Australia. Jadi saya S2-nya master di Melbourne University, Melbourne, kemudian S3-nya di Victoria University, Melbourne juga. Jadi alhamdulillah dapat kesempatan sekolah gratis dari D3 STAN, kemudian S2 dan S3. Jadi biasanya biar sendiri hanya ketika kuliah di UI aja, ketika ngambil extension menyelesaikan sarjana saya. Luar Dan biasa. sejak lulus, saya sudah bekerja di Kementerian Keuangan. Ini macam-macam sih. Pernah menjadi auditor asuransi, kemudian pernah ngurusin bank-bank yang direkap ya ketika krisis tahun 1998, dan sekarang saya mengurusi obligasi negara atau surat utang negara. Ini kan Mbak Afrika Oke. perkenal singkatnya. Luar biasa ini perjalanan karir dan sekolahnya teman-teman. Ini sebuah bisa jadi kakak panutan kami juga nih berarti.
Boleh, boleh, Kami boleh, boleh. ya, kami kalau di Ngerti Saham seringnya panggilnya Kak, tapi di sini kita panggil Kang juga nggak apa-apa nih, Kang Denny. Nah, Kang Iya, Denny, sesuai dengan ini saya kan, dengan IG akun saya Kang ya, Denny. iya ternyata dari IG-nya aja udah Kang. Nah, Kang, malam hari ini kita ngobrolin sesuatu yang beda karena memang di Ngerti Saham sebenarnya udah sering kita obrolin juga selain saham. Pokoknya produk-produk di pasar modal lah selain saham. Nah, hari ini kesempatan banget mumpung kita bisa ngulik nih seputar obligasi negara. Mungkin boleh dijelaskan singkat dulu tentang obligasi negara karena memang banyak teman-teman di sini yang masih pemula bahkan mungkin baru mengenal dunia pasar modal jadi masih belum tahu banyak produk-produk pasar modal selain saham ternyata ada obligasi dan bahkan ada Iya. istilahnya obligasi negara. Nah, mungkin sebagai perbandingan, kalau kita teman-teman lebih sudah familiar dengan saham ya. Jadi kalau perusahaan, contoh misalnya Friska, PT Friska gitu ya. PT Friska ini mau mengembangkan usaha bisnis. Ini perusahaan punya dua opsi. Apa dia akan menjual kepemilikan sebagai saham. Jadi kalau kita beli saham, kita sebagai pemilik kan. Sama kalau kita beli sahamnya Telkom, sebagai BCA, artinya kita sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Di mana imbal hasilnya, return yang kita terima itu tergantung dari performance perusahaan. Performanya naik, kita dapat dividennya atau ikutannya naik, kalau turun berarti turun. Nah, opsi kedua dari menerbitkan surat utang atau obligasi. Kalau obligasi itu biasanya sudah ditetapkan bunganya di depan. Berapa persen? 5%, 6%. Jadi selama masa berlaku obligasi tersebut, kita mendapatkan pendapatan yang tetap. Nah, hampir sama dengan di pemerintahan, di Kementerian Keuangan, di Indonesia lah. Jadi kalau kita bicara APBN, kita ada pendapatan dari pajak, dari non-pajak, dari bea cukai, atau di sisi lain kita ada belanja. Belanja itu banyak ya untuk kementerian lembaga, untuk transfer ke daerah, segala macam. Nah, ketika belanja kita lebih besar dibandingkan pendapatan, maka sebenarnya ada defisit. Ya kan, kekurangannya defisitnya. Ini nombokinya dari mana defisitnya? Nah, ini nombokinya itu bisa dari kita pinjam ke lembaga internasional, misalnya ke World Bank atau ke Asian Development Bank, atau kita menerbitkan surat utang, kayak tadi obligasi. Nah, sebetulnya bonggol atasnya itu namanya adalah SBN, Mbak Friska, Surat Berharga Negara. Ya, SBN, nah SBN dibagi dua nanti. Ada yang konvensional, ada yang syariah. Gitu ya. Nah, kalau yang konvensional namanya SUN, Surat Utang Negara. Ini tempat saya. Saya ngurusin SBN yang konvensional. Nanti ada lagi satu lagi Direktorat Pembiayaan Syariah. Nah, itu dia menerbitkan namanya SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, atau dikenal juga dengan nama Sukuk. Nah, ada dua artinya jadi ya. Ada konvensional, ada yang syariah. Nah, sekarang kita bicara yang konvensional tempat saya. Yang konvensional itu ada yang tenornya atau jangka waktu di bawah setahun, ada yang di atas setahun. Kalau yang di bawah setahun, namanya Surat Perbendaharaan Negara atau SPN. Ini alat pemerintah untuk mengatur cash flow-nya lah. Harus keluar masuk. Jadi namanya SPN, makanya jangka waktunya di bawah 1 tahun. Nah, yang di atas setahun, itu yang sebetulnya berarti obligasi negara. Oke. Jadi obligasi negara itu sebetulnya SBN konvensional yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Itu. Jadi jangan kebalik-balik ya. Jadi ada SBSN, nanti dibagi dua, ada yang konvensional SUN, ada yang syariah SBSN. Yang SUN nanti dibagi dua lagi, ada yang di bawah setahun, ada yang di atas setahun. Yang di atas setahun itu yang disebut sebagai obligasi negara. Nanti obligasi negara juga macam-macam dari sisi ininya, mata uangnya. Ada yang rupiah, ada yang falas. Kalau falas ada yang dolar, ada yang euro, ada yang yen. Yen on duite, kata orang Jawa. Ya. Nah, terus dari sisi investornya pun sama. Ada investor, ada yang retail dan non-retail. Nah, jadi sekarang kalau kita bicara masalah SBR, itu sebetulnya salah satu SBN atau SUN retail yang kita tawarkan ke masyarakat. Itu ada dua, kalau kita ada dua di yang konvensional. Ada yang ORI, ada yang SBR. Kalau ORI, obligasi negara retail. Kalau SBR, saving bond retail. Gitu kira-kira anatominya gitu ya, supaya tidak kebalik-balik. Oke. Ternyata ada ininya ya, silsilahnya juga ya, Pak ya. Betul.
Oke, jadi itu teman-teman ya, biar nggak bingung lagi. Pokoknya kalau obligasi negara ini di atas 1 tahun ini ya, untuk apa namanya lamanya lah, biar teman-teman nggak Iya, bingung atau bedainnya. Nah, kemudian yang kadang bikin kami mungkin selaku masyarakat retail gitu penasaran, pengelolaan obligasi negara ini seperti apa, Kang Denny? iya. Nah, jadi tadi betulnya namanya pengolahan obligasi atau SBN ya, itu kan bagian dari pemerintah mencari dana untuk menutup defisit. Nah, jadi sebetulnya sih kita yang akan lihat dulu pertama belanjanya seperti apa, pendapatan seperti apa, gitu ya. Kalau belanja seperti ketika tahun 2020, ketika pandemi mulai terjadi gitu ya, itu kan kita tahu pendapatan negara kan turun karena pajak turun, karena kan bisnis nggak berjalan ya, pajak turun, kemudian belanjanya malah naik untuk beli obat, untuk bantu masyarakat, untuk insentif dunia usaha, makanya defisitnya membesar. Begitu defisitnya membesar, maka penerbitan SBN jadi lebih besar. Tapi ketika sekarang mulai terkendali, pendapatan mulai naik, pendapatan pajak mulai naik, belanja masih bisa kontrol menjadi rendah atau masih sampai sama dengan sebelumnya, sehingga kebutuhan untuk pembelian SBN lebih rendah. Jadi sebetulnya SBN itu adalah cara pemerintah untuk memenuhi belanja APBN apabila pendapatan tidak mencukupi. Nah, jadi ini yang kita jaga bagaimana supaya SBN ini bisa kita kelola secara bertanggung jawab, secara kredibel, dan alhamdulillah sejauh ini dari berbagai rating agensi atau lembaga rating yang menilai surat utang kita ini dikategorikan sebagai sekuritas yang investment grade, jadi layak untuk diinvestasikan. Artinya ini cukup kredibel gitu. Jadi semua lembaga, bukan lembaga kaleng-kaleng yang ini ya, yang merating gitu, lembaga internasional. Dan yang menarik di selama pandemi, ketika banyak negara ratingnya diturunkan, justru Indonesia saat ini kemarin justru kita dinaikkan ininya ratingnya itu dari awalnya outlook-nya negatif sekarang menjadi netral atau malah positif. Itu sesuatu yang menunjukkan bahwa pengolahan utang kita relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Sehingga ini juga yang membuat investor semakin yakin untuk berinvestasi di SBN. Demikian Mbak Friska. Oke, terima kasih Kang untuk penjelasannya. Nah, kemudian kita agak cerempet ke yang lagi terbaru nih ya, terkait SBR apa namanya 11. 011 betul ya, SBR Ya, ya. 11. Nah, SBR 11 ini mungkin banyak teman-teman di sini juga mungkin masih bingung tentang bedanya SBR dengan ORI. Iya, Nah, iya. ini mungkin boleh dijelaskan sedikit mudahnya biar kami bisa membedakan secara sederhana, Kang Denny. Oke. Jadi pertama yang perlu kita pahami dulu bahwa yang namanya SBN retail, baik yang konvensional maupun yang syariah, itu diterbitkan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan pembelian APBN, tapi untuk menyediakan alternatif investasi yang aman dengan tingkat imbal hasil yang menarik bagi masyarakat. Dan sekaligus untuk melakukan pendalaman pasar keuangan. Nah, untuk yang konvensional itu ada SBR, ada ORI. Untuk yang syariah ada namanya sukuk retail dan ada namanya sukuk tabungan. Nah, yang hampir sama itu adalah pertama ORI dengan sukuk retail. Sama nih ya, cuma bedanya satu konvensional, satu syariah. Jadi ORI atau sukuk retail itu dari sisi jangka waktunya atau tenornya itu 3 tahun. Ya, 3 tahun. Kemudian suku bunganya tetap. Jadi misalnya kemarin di bulan Januari kita menerbitkan ORI, itu kuponnya atau bunganya atau imbal hasilnya, itu kupon sama ya, kupon, imbal hasil, itu sama artinya. Itu sekitar 4,95. Artinya selama 3 tahun, pemerintah akan membayar imbal hasil atau kupon kepada investor ORI sebesar 4,95% per tahun. Di mana pembayarannya dilakukan secara bulanan. Kemudian yang menarik dari ORI itu adalah punya sifatnya tradable, bisa diperjualbelikan. Jadi ini hampir sama dengan saham. Kalau kita beli saham, kita bisa hold, ketika kita butuh atau kita melihat ada potensi cuan, potensi capital gain, kita jual.
ini sama. Jadi namanya ORI, namanya suku retail atau SR, itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, bedanya dengan yang SBR atau dengan sukuk tabungan kalau yang syariah. Jadi kalau misalnya sama ya, SBR sama ST hampir sama. Itu tenornya 2 tahun, jadi jangka waktunya 2 tahun, lebih pendek. Gitu ya. Tetapi ini tidak bisa diperjualbelikan. Non-tradable istilahnya. Artinya selama 2 tahun ini tidak bisa diperjualbelikan, tetapi ada fasilitas penembusan atau pencairan lebih awal, atau early redemption, istilah kerennya early redemption. Itu sebesar 50%, setengahnya. Jadi kalau misalnya Mbak Friska beli SBR atau ST 10 juta. Nah, setelah melewati tahun pertama, itu sudah bisa dicairkan setengahnya, 5 juta. Sisanya, ya 5 jutanya itu di hold sampai tahun kedua selesai. Baru bisa cairkan. Nah, tetapi yang menariknya untuk yang SBR atau ST ini, dia memiliki imbal hasil atau kupon, kita menyebutnya floating with floor. Itu mengambang dengan jumlah minimal. Jadi yang mengambang itu bukan status cinta seseorang, bukan. Menggantung itu, Kang. Menggantung gitu ya. Nggak enak ya digantung ya. Tapi kalau kupon enak mengambang itu. Kenapa? Karena ada floor-nya, ada minimalnya. Jadi seperti sekarang kita menawarkan SBR 011, minimalnya kuponnya adalah 5,5 per tahun. Oke, per tahun. Ya, 5, per tahun. Ini yang menjadi acuan adalah suku bunga Bank Indonesia atau 7 days reverse repo rate Bank Indonesia. Tahu kan semua ya? Itu sekarang sekitar 3,5. Berarti kan selisihnya atau spread-nya 2%. Atau kita orang keuangan menyebutnya 200 basis point misalnya, 200 bips. Sebetulnya itu sudah 2% ya, kayak 200 bips. Jadi ini akan dijaga terus nih, selisih 2 bips ini. Kalau ke depan selama 2 tahun ini, tingkat suku bunga Bank Indonesia turun dari 35 menjadi 3% misalnya, maka yang si SBR akan tetap 5,5, nggak akan ikut turun. Oke. Tetapi kalau suku bunga Bank Indonesia naik dari 3,5 menjadi 4% misalnya, nah maka nanti si SBR ini kan dia akan di-set setiap 3 bulan kuponnya. Maka misal sekarang kita menerbitkan di bulan Juli ya, nanti di bulan September kita akan set kuponnya sesuai dengan tingkat suku bunga Bank Indonesia yang terakhir. Kalau tadi kan 4%, berarti si SBR akan naik menjadi 6%. Gitu. Jadi ini menarik sebagai salah satunya ya instrumen yang ketika suku bunga Bank Indonesia naik, dia ikut naik, tapi ketika turun dia nggak ikut turun. Itu keren ya? Iya, enak ya Kang ya? Iya, itu. Jadi ini potensi cuannya ke depan justru lebih meningkat. Jadi sebagai gambaran kalau teman-teman yang mengikuti kondisi makro ya di global, kan ketika ekonomi sudah mulai pulih, ya kan? Aktivitas ekonomi mulai berjalan. Ini ada gap, ada ketidaksesuaian antara supply dengan demand. Nah, sekarang kan ketika pulih kan demand sudah mulai berjalan ya, toko-toko mulai jalan, orang ke sekolah, ke kantor segala macam, permintaan untuk kendaraan, untuk jasa kendaraan, untuk mobil, untuk makanan segala macam sudah mulai meningkat, ya kan? Sementara supply-nya masih terbatas. Itu yang terjadi di Amerika, terjadi di Jepang, terjadi di Eropa, seperti itu. Apalagi ditambah dengan adanya perang di Rusia sama Ukraine yang mengganggu kemudian distribusi dari barang. Sehingga kita lihat harga komoditas, namanya terigu lah, minyak lah, batu bara lah, semua naik. Gitu. Makanya di Amerika, di Eropa, inflasi naik 8%, 9%. Artinya apa? Untuk menjaga supaya inflasinya tidak terlalu istilahnya menggila gitu ya, supaya mengelola inflasi, biasanya central bank atau bank sentral akan menaikkan tingkat suku bunga. Artinya dia akan menyerap jumlah uang yang beredar. Karena dinilai uang beredar terlalu banyak nih, ya kan? Sehingga
kalau inflasi terus, maka nilai uang akan turun terus. Maka supaya nggak turun terus uangnya, maka sebagian ditarik oleh central bank dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Itu yang terjadi sekarang. The Fed Maret kemarin, setelah sekian dekade, 1 dekade mungkin ya, dia baru menaikkan tingkat suku bunganya. Suku bunga. Karena ada ancaman inflasi. Dan ke depan di Indonesia pun nampaknya kalau inflasi meningkat, besar kemungkinan dalam 2 tahun ke depan ini Bank Indonesia juga akan menyesuaikan tingkat suku bunganya dari 3,5 menjadi lebih tinggi. Nah, makanya kalau kita lihat untuk investor yang sudah matang, ini banyak yang kemudian mendiversifikasi portofolionya dengan beli SBR. Kenapa? Karena biasanya Mbak Friska, mungkin teman-teman yang jago jual beli saham tahu ya, ketika tingkat suku bunga central bank naik, biasanya harga saham terkoreksi ke bawah. Iya. Iya kan? Karena kan menjadi obligasi lebih menarik nih dibanding saham, karena betul yieldnya lebih banget. tinggi. Nah, jadi biasanya teman-teman yang punya saham, tapi dia ingin memproteksi portofolionya dari kemungkinan turun gara-gara kenaikan tingkat suku bunga di pasar, maka dia hedgingnya, men-set off kerugiannya, potensi kerugiannya dengan beli SBR ini. Gitu Mbak Friska. Oke, benar-benar banget nih, bisa menjadi salah satu alternatif diversifikasi instrumen investasi ya Kang Denny ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini 100% misal semua di saham, sudah mulai bisa nih harusnya mempertimbangkan obligasi negara ini masuk ke keranjang investasinya juga. Mungkin bisa salah satunya untuk meminimalisir risiko itu tadi teman-teman ya, semisal ada penurunan saham di pasar dikarenakan kenaikan suku bunga juga. Nah, kemudian Kang Denny, ini menarik sekali. Kalau barusan sebenarnya udah di-spill ya dari sisi reward-nya atau mungkin keuntungan yang berpotensi lah didapatkan oleh kami-kami masyarakat jika membeli SBR ini. Selain itu ada lagi nggak Kang? Selain dari tadi potensi cuan floating rate floor-nya, mungkin biar masyarakat di sini makin tahu, selain itu bisa dapat apa lagi sih investor SBR ini gitu. Oke. Tadi dari sisi, jadi kalau investasi kita kan ada 3 risiko biasanya ya. Risiko gagal bayar, artinya tidak default risk. Kalau obligasi negara atau SBN retail atau SBN yang non retail pun kan tidak mungkin default. Kenapa? Selama Indonesia berdiri, maka Indonesia akan bayar gitu ya. Dan memang dalam sejarahnya pemerintah tentu menjamin atau akan membayar instrumen yang diterbitkannya. Karena itu sudah ada amanat dari undang-undang, baik undang-undang tentang suatu negara maupun di APBN. Itu sudah dialokasikan. Jadi risiko default-nya boleh dibilang zero, kecuali negaranya bubar gitu ya. Kecuali negaranya bangkrut ya. Iya. Terus kedua terkait dengan imbal hasil. Tadi kan setiap SBR 5,5 ya. Yeah. Sekarang bandingkan misalnya dengan deposito. Berapa deposito yang sekarang ditawarkan perbankan? Perbankan mungkin kisaran 3 aja udah. Di bawah 3 sekarang itu ya, iya, antara 2 makanya. sampai 3%. Antara 3%. Artinya kan ada selisih, let's say 3 lah. Berarti kan sudah masih ada selisih sekitar 2,5%. Ya kan? Dari sisi kupon dibandingkan dengan bunga obligasi. Nah, selain itu juga kita lihat untuk yang obligasi ini ada insentif dari sisi perpajakan fiskal. Oke. Kalau teman-teman menempatkan dana di deposito, itu bunga atas deposito itu adalah PPh-nya sebesar 20%. Ya kan? Dipotong langsung tuh. Sementara kalau untuk yang bunga obligasi, pajak atas bunga obligasi itu hanya sebesar 10%. Jadi setelah tadi yield-nya imbal hasil lebih besar, pajaknya lebih kecil. Jadi overall net-nya tentunya lebih besar. Ya kan? Oke. Itu keuntungan keberapa nih? Ketiga, keempat, nggak tahu. Keuntungan salah satu itu. Iya. Nah, sekarang keuntungan lainnya ada apa? Dengan kita berinvestasi di SBR Retail, kita artinya turut membantu pembangunan APBN. Karena dananya kan kita akan bantu untuk APBN. Jadi kalau misalnya ada acara kegiatan vaksin gratis, kita bisa bilang, wah itu duit gue tuh dipakai buat vaksin. Atau ada bantuan ke sekolah bos gitu ya, oh itu duit gue tuh jangan-jangan sebagian tuh dari bos itu. Atau
eh, ada yang pegawai negeri dapat gaji, oh itu sebagian gaji mungkin ada sebagian itu punya gue, jangan seperti itu. Atau dipakai untuk bangun jalan, bangun jembatan, bangun sekolah, kita bisa punya perasaan, wah itu jangan ada bagian dari situ yang sebetulnya kontribusi saya. Baik dari yang kita investasikan dengan beli SBN, dan juga yang kedua adalah dari pajak kita bayar. Tadi kan disampaikan, untuk kita dapat bunga dari SBN itu kena pajak 10%. 10%-nya pun akan dipakai juga untuk pembangunan, jadi nggak ada yang rugi sebetulnya. Nah, jadi itu adalah kontribusi kita selaku masyarakat untuk sama-sama membangun negara. Jadi kalau sering kita membandingkan, oh Jepang itu utangnya sampai di atas 200% dari PDB-nya. Kalau kita kan masih kecil ya, masih 40%. Tapi Jepang itu relatif aman karena sebagian besar SBN-nya itu atau surat utang negaranya itu dibeli oleh masyarakatnya. Nah, harapannya di Indonesia seperti itu juga. Meskipun sekarang kalau kita lihat kepemilikan asing sudah semakin berkurang. Ya. Sekarang tinggal 17% lah untuk dulunya bisa sampai 30% tuh Mbak Friska. Tapi sekarang karena porsi lokal semakin besar ya, termasuk dari teman-teman yang investasi di SBR ini. Jadi sekarang porsi kepemilikan asing di pasar SBN dalam negeri ini tinggal 17%. Nah, mudah-mudahan ke depan dengan teman-teman semakin paham, semakin ngerti, semakin mendapatkan manfaat dari investasi ini, harapannya ke depan semakin banyak orang berinvestasi di SBN sehingga kita semakin mandiri dalam pembiayaan pembangunan. Gitu. Lama-lama ntar jadi tinggal 1% doang porsi yang dari luar negeri. Mudah-mudahan. Milenial sekarang kayaknya udah semakin awareness ke bidang investasinya udah meningkat tajam sih Kang. Jadi harapannya bisa semua obligasi negara balik semua juga ke WNI-nya juga. Betul. Jadi kalau boleh saya share ya, ketika kita kan tadi ada nanya nih beberapa ini cara belinya. Nah, jadi sejak tahun 2018 gitu ya, karena kita melihat potensi dari milenial, generasi muda ini makin luas dan juga mereka sangat capable dengan gadget karena sebagai native digital gitu ya, digital native gitu. Maka sejak tahun 2018 kita mengembangkan namanya Electronic SBN atau ISBN. Nah, artinya dengan ISBN ini teman-teman bisa membeli atau berinvestasi di SBN retail kita secara online. Kalau dulu, kalau investasi SBN itu kita harus jalan ke kantor bank atau kantor sekuritas. Dan kita akan menemui petugasnya khusus. Jadi kalau kita mau investasinya kecil kok kayaknya malu gitu, segan gitu. Makanya dulu kalau ketika belum online, yang paling besar investornya itu adalah generasi baby boomer. Karena mereka gede-gede duitnya gitu kan. Karena kadang bukan mereka yang datang ke bank, petugas bank yang datang ke rumah mereka gitu kan untuk merayu menempatkan dananya gitu di SBN. Jemput bola ya Kang ya. Betul, jemput bola. Ini namanya nasabah prioritas lah gitu. Nah, tapi setelah kita menerbitkan secara online ini, nah justru sekarang mayoritas investor kita, sekitar 40% adalah generasi milenial. Wah. Luar biasa ya. Milenial itu tadi udah ini banget ya, mulai haus investasi mereka. Sudah melek. Dan tadi merasakan kenyamanan gitu, karena tadi tidak perlu datang ke kantor, cukup di rumah saja sambil nonton bola, sambil nonton drama Korea gitu ya, bisa berinvestasi di gadgetnya, di tablet, di handphone atau di laptop, dan semua proses mulai dari pendaftaran, konfirmasi sampai pembayaran semuanya bisa dilakukan secara online. Full. Jadi ada yang web based, ada yang secara menggunakan aplikasi. Jadi kita yang namanya mitra distribusi atau agen penjual SBN ini ada yang perbankan, ada yang perusahaan sekuritas, ada yang perusahaan fintech. Ini fintech ada yang peer-to-peer lending, ada yang fintech yang agen penjual reksadana atau Upwork. Ini jumlahnya total ada 28. Jadi kalau mau melihat listnya, itu bisa nanti dicek di website kita www.kemenq.go.id/SBR. SBR. Oke. Ya, jadi sekali lagi ya, www.kemenq.go.id/SBR. SBR. Ini kayaknya banyak nih buat yang melihat yang midis ya Pak ya?
Iya, jadi itu lengkap itu informasinya. Mulai tata cara pemesanan, apa itu SBR, apa ininya, itu apa saja, itu semua ada penjelasan di situ, termasuk nanti list dan link kepada, jadi di situ kalau mau klik aja linknya, masih ke bank yang Anda suka, atau ke sekuritas yang Anda suka, atau ke fintech yang Anda suka. Sudah ada linknya di situ. Oke. Gitu. Ini kayaknya Oke, banyak nih yang ini, Rika, dan 400 ya. Kayaknya kalau ada giveaway, seru kali ya. Wah, mauin bagi-bagi giveaway nih, Kang. Boleh. Saya kasih deh Luar biasa. voucher GoPay ya, 100 Wah, boleh. Wah, ini untuk 3 pada orang. kesenangan nih. Boleh ya. Jadi GoPay 100.000 untuk 3 orang. Syaratnya ya ini tinggal silakan Anda share apa isi yang menarik dari SBR ini, silakan di-share di media sosialnya, di IG, dengan syarat nanti hashtagnya SBR 011 ditambah dengan ya follow IG-nya DJPP dan IG saya. Oke, siap. Biasanya gampang ini ya, saya biasanya gampang nyarinya gitu ya. Ya, mention IG-nya Kang Denny ya, biar mudah dicari teman-teman. Iya, mention boleh, follow juga sangat dianjurkan. Wah, siap. Jangan lupa ya, follow DJPR Kemenq dan juga follow IG-nya Kang Denny. Nanti buat yang pengen dapetin tadi GoPay untuk 3 orang pemenang masing-masing 100.000, silahkan bercerita tentang ilmu yang teman-teman dapetin malam hari ini nih dari Kang Denny. Oke, kita lanjut lagi nih, semakin penasaran juga. Tadi teman-teman udah mulai tahu alur pembeliannya, ternyata bisa melalui Midis secara online ya, mitra distribusinya maksudnya, dan silakan teman-teman langsung ke tadi website yang sudah disebutkan Kang Denny. Dan yang paling seru di sini adalah bahwa obligasi negara itu nyaris minim resiko alias paling low risk banget. Bisa dibilang ya Kang, paling low risk. Tapi kalau kita bicara risiko, walaupun paling minim, kira-kira risikonya apa sih yang dalam tanda kutip minimnya risiko ini tetap ada, tapi apa itu Kang kalau dalam obligasi negara? Iya, jadi mungkin tadi ya, kalau boleh saya share, berarti kan kalau kita mau beli SBN retail, kira-kira apa gitu ya kriterianya supaya kita bisa meminimalkan risiko. Nah tadi saya sampaikan kalau ada 3 risiko ya, risiko gagal bayar, risiko likuiditas, sama risiko pasar. Nah, saya kelas 1. Tadi risiko gagal bayar nggak ada ya. Kami bilang nggak ada, jadi no. Jadi risiko gagal bayar ini kan pemerintah akan bayar, baik bunga atau kupon ataupun nanti ketika jatuh tempo. Jadi tinggal kita lihat 2 risiko nih, risiko likuiditas dan risiko market, suku bunga pasar, risiko market. Oke. Nah jadi teman-teman tinggal lihat, tentukan dulu tujuan investasinya apa, gitu kan? Tujuan investasinya apa, dan jangka waktu seperti apa. Itu yang nanti akan menentukan kira-kira mana SBN retail yang paling sesuai. Nah, nanti kita membandingkan mana yang menjadi preferensi teman-teman dengan tujuannya tadi. Apakah yang menjadi concern masalah likuiditas atau masalah suku bunga, gitu ya, atau imbal hasil. Kalau Anda ingin berinvestasi di SBN retail, tetapi dari sisi likuiditas kayaknya aku butuh sewaktu-waktu pengen dicairin gitu ya. Selama 3 tahun, selama 2 tahun, saya berjaga-jaga nih. Let's say ini sebagian dari dana darurat, selain ditaruh di saving, selain di deposito, sebagian ditaruh di SBN retail misalnya. Nah, kalau untuk itu Anda membutuhkan yang liquid, gampang dicairkan, maka beli SBN yang tradable, yaitu ori atau sukuk retail. Gitu ya. Oke, yang gampang diperdagangkan ya, Kang ya. Betul, diperdagangkan. Sama dengan saham. Kemudian, tapi kalau misalnya yang menjadi concern teman-teman adalah ini saya punya uangnya sebetulnya untuk jangka panjang nih. Kayak saya nih, anak saya yang pertama akan 2 tahun lagi lulus SMA, tapi siap-siap untuk kuliah 2 tahun lagi gitu. Nah, ini saya kalau misalnya punya dana sekarang yang akan dipakai 2 tahun lagi, dan saya ingin mengutamakan imbal hasil yang optimal, gitu ya, maka yang menjadi concern saya adalah mencari yang paling bisa optimal yield-nya atau imbal hasilnya. Nah, kalau itu yang dicari, maka SBR atau sukuk tabungan yang non tradable tadi yang diinvestasikan, yang dibeli. Karena tadi selama 2 tahun saya memastikan bahwa kalau suku bunga pasar naik gara-gara BI menaikkan suku bunga, saya juga mendapatkan kenaikan
imbal Kenaikan. hasil. Beda dengan yang fix tadi. Yang fix, let's say kalau tadi 4,95 ya, yang ori Januari dulu diterbitkan, ketika suku bunga acuan meningkat, ya dia segitu aja gitu dapatnya gitu ya. Dan bahkan kalau nanti dijual di secondary market mungkin kena diskon karena lebih rendah dibandingkan dengan harga bunga di pasar. Iya kan? Nah, makanya itu ada risiko dari beli obligasi yang suku bunga tetap. Gitu. Jadi nanti tergantung nanti teman-teman, makanya ininya apa tujuannya mana ya, yang akan tergantung dicari tujuannya, betul. tujuannya dulu. Mau lebih concernnya di masalah likuiditas, beli yang tradable. Tapi kalau ini yang mengoptimalkan imbal hasil, beli yang non tradable tapi dengan suku bunga yang floating. Gitu. Oke, betul. Nah, terus betul. tipsnya lagi, kapan belinya? Nah, itu kapan belinya nanti sesuai seperti saham. Saham kan ada dua jenis ya. Ada yang penawaran perdana di IPO. Itu IPO itu kan kita beli, investor beli dari si penerbit saham. Itu di pasar perdana. Kemudian masuk ke pasar sekunder, di mana investor beli dari investor lain. Ya kan? Nah, ini sama untuk yang SBN juga. Kita ada pasar perdana, yaitu pemerintah menawarkan kepada langsung ke investor dalam masa penawaran. Nah, seperti sekarang misalnya untuk yang SBR 011, kita menawarkan dari tanggal 25 Mei sampai tanggal 16 Juni. Minggu depan nih, 16 Juni. Itu adalah pasar perdana kita. Nanti kalau misalnya miss tanggal tersebut, teman-teman pengen beli lagi, dan tidak ada penawaran, artinya harus belinya di pasar sekunder. Beli apabila ada investor yang akan jual. Tapi biasanya yang nyari lebih banyak dibandingkan dengan yang jual. Betul. Karena data kita menunjukkan sekitar 70% investor kita itu hold to maturity, itu dipegang sampai jatuh tempo. Jadi mereka nggak mau jual di secondary market gitu. Jadi agak susah nyarinya kalau secondary. Jadi kalau yang investasi, maka manfaatkan masa penawaran yang sampai tanggal 16 Juni nanti itu. Dan jangan lupa 16 Juni itu bukan malam ya, bukan jam 23.59, bukan, tapi jam 10 pagi. Oke, 10 pagi teman-teman 10 pagi udah tutup itu kita warung. Itu pun kalau kuotanya masih ada ya. Karena pengalaman, ini catatan teman-teman ya, pengalaman di penerbitan Januari kemarin, juga penerbitan di tahun 2021, kita tutup warung sebelum masa penutupan berakhir. Karena apa? Karena kuotanya udah habis. Udah oversubscribe. Udah oversubscribe gitu. Tapi kita modelnya kan first come first serve. Siapa duluan pesan yang dapat gitu loh. Jadi kalau yang ketinggalan, ya udah Anda terakhir nggak kebagian. Jadi cepet-cepetan nih kalau ini. Makanya sekarang nih SBR 011 ini biasanya yang namanya non tradable ini nggak terlalu banyak peminatnya. Ya, karena orang belum ngerti manfaat seperti apa gitu. Nah, kayak kita target awal itu sekitar 5 triliun. Oke. Nah, ternyata 5 triliun itu dalam 1 minggu pertama kemarin, Jumat kemarin sudah tembus, sudah habis. Wow. Ada habis, tapi yang masih mau banyak, akhirnya kita tambah 7 triliun. Kemarin habis, Senin habis 7 triliun. Tambah lagi jadi 8 triliun. Jadi kita lihat di ke depan seberapa ini, tapi kalau misalnya space-nya sudah habis, ya nanti siap-siap teman-teman kehabisan, nunggu di penerbitan SBN retail berikutnya. Makanya cepet-cepetan, apalagi buat teman-teman yang belum memiliki SID. Kan kalau sudah investasi saham pasti punya SID ya. Single Investor Identification. Ini sama nih, kalau untuk beli SBN retail pun Anda harus punya SID. Tapi kalau belum punya SID, gampang, nanti tinggal menghubungi MIDIS secara online tadi itu ya. Paling yang disiapkan adalah KTP sama buku rekening bank. Buku rekening. Ya kan, karena KTP untuk memastikan bahwa Anda adalah orang Indonesia dan individual. Karena SBN retail ini hanya boleh di pasar perdana, hanya boleh dibeli oleh individu. Tapi kalau di pasar sekunder, yang beli banyak fund manager. Makanya beli di secondary market susah, karena yang Anda bersaingnya dengan para fund manager. Iya, yang pada borong ya, gede-gede. Betul. Jadi fund manager itu bisa naruh mereka untuk ini nanti, untuk misalnya untuk reksadana pasar uang gitu ya, atau reksadana pasar pendapat tetap, DPU atau DPT, itu mereka salah satunya beli SBN retail, karena memang menawarkan imbal hasil yang menarik gitu ya. Gitu.
Gimana tadi? Kok jadi ngomongin itu ya? Kata tadi sampai mana tadi ngomong? Tapi jadi tahu. Iya, iya, iya. Oke, wah ini Nah, oh menarik ya banget tadi. karena itu ya, SID ya. Makanya jadi nanti kalau mau belum SID, bikin dulu SID. Biasanya sih 1 atau 2 hari butuh waktunya ya, tergantung nanti si medisnya seberapa cepat. Tapi yang Medis pengalaman saya sih 1 hari cepat, ya. cukup. Jadi, nah setelah jadi nanti bisa langsung berinvestasi. Tinggal Anda registrasi, kemudian nanti melakukan pemesanan, SBL 11 jumlahnya berapa secara online, nanti mendapat semacam struknya gitu ya, struk tagihannya. Nanti Anda tinggal bayar, tanggal bayar juga sama secara online gampang, bisa melalui e-wallet, bisa dengan transfer bank, bahkan bisa beli atau bayar di kantor pos, bisa bayar di Indomaret, Waduh, di Alfamaret bisa. mudah Gampang banget sekali, ini. ini sangat Semua serba mudah. convenient. Iya, Betul. benar-benar. Terus dari tadi banyak berseliweran, udah pada nggak sabar kayaknya menanya minimal belinya berapa, Kang? Dari tadi banyak yang Oke. nanya. Jadi dulu awal-awal kita menawarkan SBN retail itu minimalnya ada 5 juta. Tapi karena kita ingin memberikan kesempatan kepada terutama para investor pemula ya, kita turunkan menjadi 1 juta rupiah. Gitu. Wah. Dan kita lihat dalam beberapa penerbitan terakhir ada ribuan investor yang pesan cuma 1 juta. Dan ternyata kebanyakan adalah generasi Z, yaitu para pelajar. Wah, Jadi luar anak biasa, SMA Gen Z. gitu ya, atau baru kuliah itu sudah mulai berinvestasi di SBN retail meskipun 1 juta dulu. Jadi itu saya pikir bagus ya untuk pembelajaran, mereka belajar investasi 1 juta dulu, setelah itu merasakan enaknya, oh ternyata oke juga nih. Mungkin kedepannya begitu uangnya bertambah bisa menambah lagi. Harapannya kita gitu. Selain edukasi ya, nanti masyarakat sudah terbiasa untuk berinvestasi, merasakan manfaatnya ke depan, begitu penghasilan bertambah, maka alokasi untuk investasinya pun bisa bertambah. Jadi 1 juta. Jadi gini, 1 unit 1 juta. Sama kayak saham ya, ada unitnya kan. Jadi kalau untuk yang SBN 1 unit 1 juta. Jadi nanti berikutnya ya beli 2 juta. Nggak bisa, saya beli 1,5 juta itu nggak bisa. Jadi Iya, beli 1 makanya. juta, 2 juta, kelipatan 1 juta lah kelipatannya. Dan maksimalnya 2 miliar. Wah, oke. 2 Iya, miliar, jadi nah ini kalau boleh cerita ya, dulu tahun lalu itu kita maksimalnya 3 miliar sebetulnya. Tapi yang menjadi catatan kita, tadi saya cerita ya, banyak kuota habis sebelum masa penutupan. Ternyata yang menghabiskan adalah yang si 3 miliar ini. Jadi kalau dilihat dari jumlahnya, mungkin yang 3 miliar itu sekitar 7% dari total investor. Yeah. Jumlah investornya. Tetapi dia menghabiskan sekitar 30% dari kuota kita. Kuota, wah. Makanya kita turunkan menjadi 2 miliar diturunkan supaya memberikan kesempatan kepada investor-investor kecil untuk berinvestasi di SBN. Jadi jangan ngabisin deh. Jadi kalau yang 3 miliar, baiknya beli yang ini aja deh, yang non-retail gitu. Iya, oke. Yang non-retail yang jangka waktunya lebih panjang, ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Betul. Kan itu kan artinya kalau 3 miliar itu berarti orang-orang yang sudah sangat sophisticated, mereka sangat ngerti gitu ya. Jadi harusnya sih udah nggak beli lagi yang retail. Nah, retail ini ada insentif pemerintah tadi ya, insentifnya banyak, termasuk kuponnya juga lebih menarik dibandingkan dengan yang non retail. Makanya tadi saya bilang para fund manager nyari-nyari itu karena itu. Karena ketika akan menerbitkan biasanya lebih menarik, ada sweetenernya, ada insentifnya untuk yang SBN, untuk investor retail yang lebih tinggi dibandingkan dengan investor non retail. Oke, benar-benar banget. Jadi kalau di pasar sekunder ini ibaratnya kayak gulanya buat para fund manager nih, pada ngejar semua nih ibaratnya. Jadi semut-semut nih ibaratnya fund manager. Jadi buat teman-teman mumpung beruntung banget sebagai retail, jadi langsung aja kejar di pasar perdananya. Dan ini berlaku kelipatan ya teman-teman ya, 1 juta, 2 juta, dan berikutnya. Dan tadi ada pertanyaan lanjutan, bagus juga. Sekilas tadi lihat, apakah bisa dibeli cicil? Maksudnya, ingin beli 5 juta, tapi mungkin yang awal-awal masih 1 juta, nanti di tanggal berapa sebelum pokoknya 16 Juni mau beli lagi gitu bisa, Kang? Boleh. Kalau itu boleh selama masa penawaran belum ditutup dan selama masih ada kuota itu boleh. Yang penting kelipatan 1 juta gitu ya.
Oke, jadi ya sama kayak beli saham ya teman-teman ya, mau beli hari ini terus besok beli lagi juga nggak apa-apa ya Kang, selama ada Iya, kuotanya. iya. Karena istri Nah, saya pernah beli gitu, jadi dia ada uang dulu sekian gitu ya. Kemudian takutnya kalau kehabisan kuota, udah beli dulu aja gitu. Nanti begitu gaji keluar, nah diambil sebagian tuh, udah gajian baru bayar nambah lagi gitu. Itu dimungkinkan gitu. oke, nah itu teman-teman ya, sangat mudah, semua udah serba online dan bisa teman-teman beli nggak cuma di hari ini aja. Pokoknya selama warungnya belum tutup alias belum tanggal 16 nih khusus SBR 11 teman-teman bisa beli. Cuma itu tadi ada bisa antisipasi siapa cepat dia dapat biar sewaktu-waktu takut warungnya udah keburu tutup karena kuotanya udah habis. Beda sama Iya. IPO saham ya teman-teman ya. Kalau IPO juga sama kalau kan ada batasnya kan? iya, cuma kan ini tanggalnya nggak seperti itu kan, nggak Oh siapa iya cepet iya dia iya. dapat. Ada book building dulu ya. Kalau IPO ada book building Ya, dulu kalau ya. ini bener-bener tangan netizen harus cepet-cepetan. Betul, betul, betul. Oke, oke, satu pertanyaan terakhir dari saya sebelum milih pertanyaan dari beberapa teman. Mungkin terkait lelang SBN ya. Bagi masyarakat umum yang ingin ikut, itu mekanismenya seperti apa, Kang? Mungkin ada teman-teman yang baru dengar juga istilah lelang Lelang ya. SBN Oke. ini. Ya. Baik. Jadi untuk lelang SBN, jadi kita ini untuk non retail ya, non retail. Jadi kita melakukan lelang SBN setiap minggu hari Selasa. Jadi Selasa kita lelang hari lelang nih kayak tadi siang-siang itu lelang. Jadi bergantian antara yang konvensional sama yang sukuk. Jadi kalau minggu ini Selasa kita jual yang sun konvensional lelang, maka minggu depan adalah lelang untuk yang SBSN. Nanti yang dilelang kita menawarkan ada yang SPN yang tadi ya, yang di bawah setahun, ada yang di atas setahun. Jadi untuk yang di bawah setahun, tergantung nih, kita kadang menerbitkan yang 12 bulan, kadang 9 bulan, kadang 6 bulan, kadang 3 bulan, tergantung dari kebutuhan kas pemerintah, itunya untuk mengawal kas pemerintah. Itu untuk yang SPN. Nah, sementara untuk yang obligasi negara, yang di atas tahun, untuk yang SUN itu kita menawarkan ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Itu seri benchmark. Itu seri-seri yang intinya menjadi referensi untuk pasar. Kita juga tawarin itu yang non-benchmark yang 30 tahun. Jadi total biasanya kita menawarkan untuk yang SUN itu ada 7 seri, 2 seri yang SPN, dan 5 seri yang obligasi negara. Nah, bagaimana kalau kita ingin terlibat? Nah, kalau di SBN Retail kita ada namanya mitra distribusi, MIDIS gitu ya. Kalau untuk yang lelang, kita namanya ada dealer utama, DU, primary dealer. Itu hanya perbankan dan sekuritas kalau itu. Jadi teman-teman yang ingin investasi di SBN non-retail melalui lelang, itu bisa menghubungi DU kita, dealer utama kita. Ada listnya di website kita, di Ya. JPPR, kementerian.id gitu ya, di website JPPR itu ada list DU-nya. Jadi tinggal menghubungi DU, nanti DU akan memasukkan bid atau tawaran dari teman-teman selama kita lelang. Nah, biasanya untuk Oke. yang lelang itu minimalnya kalau tadi retail 1 juta ya, 1 kalau yang juta. non retail tuh cuma 1 miliar doang sih. Wah, cuma. Oke, oke. Jadi itu bedanya ya, Kang ya. Iya, tapi Oke, kan oke. kalau kalau yang 1 miliar ini kan bisa bisa menempatkan di tenor yang lebih panjang, yang 5 tahun, 10 tahun. Jadi teman-teman yang emang bapak-bapak atau yang sudah ingin menyiapkan dana pensiun, nah, itu cocok tuh. Ambil aja yang 10 tahun, 15 tahun, sehingga nanti ketika pensiun sudah cair dan selama jangka waktu 15 tahun tersebut kita mendapatkan return. Jadi ini perbedaan antara SBN retail dengan misalnya saham dan reksadana. Kalau saham dan reksadana kan tidak ada cash flow bulanan masuk ya, Ya, ya nggak? betul. Kan kalau saham baru untung kalau dijual, ada capital gain sama dengan reksadana, atau kalau dapat dividen. Ya kan? Itu pun belum tentu dividennya dividen tunai. Bisa dividennya saham juga lagi ya. Jadi nggak dapat. Sementara kalau yang SBN retail ini hampir sama dengan deposito, di mana setiap bulan pemerintah akan membayar kupon kepada masyarakat. Jadi misalnya untuk SBR 011 ini kuponnya 5,5% setahun, itu dibagi 12 bulan. Jadi ntar tiap bulan dapat setoran apa masuk. Makanya saya pernah cerita juga teman saya itu ada yang dia menyekolahkan anaknya di Jogja itu dengan hasil
mengumpulkan SBN dia selama berapa Oh, tahun dikumpulkan, sehingga sekarang untuk bulanan anaknya, untuk bayar kos, untuk biaya hidup bulanan itu sudah cukup dibayar dari kuponnya si SBN itu. kupon. Jadi dia nggak usah Wah, kirim uang lagi bulanan gitu. Dan nanti begitu luar dia biasa. pensiun, dia dapat yang pokoknya. Kan enak ya. Mm-mm. Iya, Jadi anaknya betul-betul kuliah ya. selesai, dia untuk pensiun sudah ada dana dari pokoknya itu. Iya, yuk bisa yuk ya teman-teman ya, diversifikasi investasi biar ada pembagian risiko ya. Kalau di saham mungkin kita ya terbilang high risk, kalau ini yang obligasi negara benar-benar kita bisa tidur sangat amat nyenyak teman-teman ya. Ini ini yang paling jadi poin penting. Nah, tadi juga ada pertanyaan bagus sebentar. Saya mulai milih 3 penanya dulu ya, Kang ya. Silakan. Sebentar. Ada pertanyaan dari Mas Yudi. Tenor 1 tahun bisa dijual sebagian. Apakah cukup liquid? Oke. Jadi kalau yang tenor setahun, eh, mana nih? Untuk yang ini, untuk apa nih? Untuk yang non retail atau yang retail ya? Untuk yang retail mungkin ya. Kalau yang retail itu kan yang ori ya, yang tradable ya, yang tradable atau Hmm. yang baik ori ataupun suk retail. Sejauh ini tadi saya bilang lebih banyak yang nyari daripada yang menjual. Jadi kalau misalnya teman-teman akan menjual, nanti tinggal menghubungi mitra distribusi yang tempat Anda menjual. Nanti mitra distribusi itu yang akan membantu menjualkan, karena biasanya sudah ada standby bayarnya tuh yang nunggu tuh. Jadi biasanya sih tidak lama kan ininya apa prosesnya gitu ya. Jadi 1 juta pun bisa dijual. Nah, jadi nggak masalah sejauh ini. Karena minimal kan tadi per unit 1 juta gitu. Kalau 1 juta, 2 juta bisa dijual. Tapi kalau yang mau jualnya saya menjualnya 0,5 juta, oh nggak bisa. Karena per unit 1 juta per unitnya. Oke, oke ya. Sesuai dengan minimal pembeliannya juga ya, Kang ya. Betul, betul. Oke, nah, oh ya teman-teman mengingatkan ya, jangan lupa ikutan giveaway nih ya, door prize dari Kang Denny langsung nih, top up GoPay masing-masing 100.000 untuk 3 orang pemenang dengan menceritakan apa yang kamu tahu tentang obligasi negara apapun, khususnya untuk mungkin SBR 011 malam hari ini yang kita ngobrolin ya, tag Kang Denny dan juga DJPPR Kemenkyu. Plus follow juga ya teman-teman ya, biar ilmunya juga nambah, nggak cuma tentang saham doang. Tadi ada pertanyaan bagus nih Kang. Kalau misal peserta meninggal dunia, maksudnya kita sebagai investornya, bagaimana proses ke ahli warisnya? Iya. Jadi kalau ini untuk yang non ini kalau yang tradable untuk ori kan gampang ya, karena tinggal nanti mengurus masalah apa kepemilikannya, biasanya sama lah seperti ngurus yang ahli waris ya. Jadi bisa dipindahkan ke mana, ke ahli warisnya. Tapi kalau untuk yang non tradable, karena tadi secara sistem nggak bisa diganti pindah namakan, maka untuk yang non tradable ini nunggu akhirnya, nunggu sampai jatuh tempo. Jadi kan ini pendek sebetulnya cuma 1 sampai 2 tahun. Jadi rasanya bisa ditunggu sampai SDR-nya jatuh tempo. Jadi ya itu tadi, karena by system tidak bisa kita alihkan, sudah dikunci ya by system, ini tidak bisa dipindah tangankan. Jadi kalau misalnya ada pemilik atau investor SBR wafat, maka ini nanti tidak bisa dipindah tangankan, tapi nanti bisa nunggu sampai jatuh tempo. Gitu. Oke, siap-siap Kang Denny. Nah itu ya teman-teman ya, terkait jika investor meninggal. Nah ini ada yang bertanya, pencairannya saat jatuh tempo bagaimana ya? Apakah dikenakan biaya? Oke, jadi kalau pada saat jatuh tempo tidak ada biaya, tidak ada pajak. Jadi pajak hanya dikenakan ketika teman-teman menerima kupon imbal hasil. Seperti tadi ya, kan kuponnya 5,5%, nanti kena pajak 10%, itu dikurangi itu. Tapi pokoknya ketika jatuh tempo 2 tahun lagi, itu tidak kena pajak biaya. dan tidak kena biaya yang lain-lain. Ya. Oke, siap-siap. Bagus-bagus. Nah, tadi ada pertanyaan yang udah lewat, tapi masih ingat. Mungkin teman-teman pemula bingung. Kalau misal udah beli obligasi, misalnya SBR, apakah nanti di portofolio KSEI, karena yang udah punya SID, akan muncul di situ juga, Kang Denny?
Iya, jadi kepemilikan SBR ini gini, kalau untuk yang obligasi SBN, surat berharga negara gitu ya, yang memiliki kewenangan ditugaskan untuk menata usahakan itu adalah Bank Indonesia. Gitu ya, Bank Indonesia. Secara undang-undang itu udah di undang-undang sudah ada. Jadi kita nggak bisa ngatur ngubah. Jadi yang punya ditugaskan oleh negara untuk mengelola, menata usahakan pencatatan jual beli istilahnya untuk yang SBN ini adalah Bank Indonesia. Nah, nanti Bank Indonesia akan memberikan semacam otorisasi kepada subregistry gitu. Ini bisa oleh bank, bisa oleh KSEI, bisa oleh bisa distribusinya. Jadi itu nanti tergantung subregistry-nya di mana mereka naruh. Jadi bisa KSEI, bisa yang jelas yang mengelola penata usahaan, memastikan kepemilikan teman-teman semua itu adalah Bank Indonesia. Oke, siap-siap Kang Denny. Nah, ini satu pertanyaan terakhir mungkin ya, biar teman-teman semakin dapat ilmu tentang makronya juga nih. Misal kebijakan The Fed menaikkan suku bunga di US, apakah akan mempengaruhi kenaikan suku bunga di Indonesia yang kemudian mempengaruhi besaran floating interest-nya SBR? Oke. Jadi kita lihat ada penyebab kenapa The Fed naik dan apa pengaruh The Fed naik kalau naik gitu ya. Kita tadi kenapa inflasi di Amerika naik? Karena harga komoditas naik. Karena ada gap antara demand dengan supply, ya. Sehingga inflasi naik, artinya yang membutuhkan mencari barang itu lebih banyak dibandingkan ketersediaan barang. Itu yang terjadi di Amerika sehingga inflasi naik. Nah, untuk mengelola inflasi, The Fed akan melakukan monetary policy dengan mengurangi uang beredar. Karena kan selama pandemi, The Fed nyetak uang banyak banget itu ya. 30% naiknya gitu dibandingkan yang sebelum pandemi. Itu sekarang mereka mencoba untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan cara untuk meningkatkan suku bunganya, tidak akan beli dia. Jadi sebetulnya cara The Fed untuk menarik uang itu adalah dia akan menjual obligasi negara yang dia miliki gitu ya, dan menariknya dari masyarakat gitu kan. Karena kan ketika pandemi, pemerintah Amerika untuk bisa dapat duit, untuk bisa membantu masyarakatnya, dia menjual surat berharga negara atau T-bills, treasury bills, ini dibeli nanti oleh si central bank gitu. Seperti itu, sama lah di Indonesia seperti itu. Nah, jadi untuk bisa menarik jumlah uang beredar, maka si The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya. Nah, kemudian bagaimana pengaruhnya ke Indonesia? Pertama, tadi yang menyebabkan inflasi tinggi di Amerika itu adalah kenaikan harga komoditas. Sama, itu akan juga dialami Indonesia karena harga minyak global naik, harga terigu naik, gitu ya, harga berbagai macam barang global sudah naik, sehingga mau tidak mau sebetulnya transmisinya nanti akan ke pasar domestik karena harga-harga bahan bakunya naik. Jadi kemungkinan inflasi di Indonesia akan meningkat. Sehingga kan untungnya di Indonesia kita punya APBN nih sebagai shock absorber. Kita menahan, jangan dulu langsung naik. Makanya kita lihat seperti Pertalite ya, BBM kan nggak langsung naik sesuai dengan kenaikan di luar. Karena kenapa? Pemerintah kasih subsidi. Termasuk subsidi untuk listrik, subsidi untuk LPG. Itu LPG besar loh, LPG itu. Tahu nggak teman-teman? Yang namanya LPG melon itu 1 liternya itu di subsidi 10.000. Jadi 1 botol melon itu Anda dapat subsidi APBN sekitar 30 ribuan. Gede ya subsidinya. Nah itu, jadi ketika harga-harga naik, maka ini akan menekan inflasi di tanah air. Kedua, tadi karena suku bunga The Fed naik, maka dolar menjadi menarik dong, ya nggak? Iya. Orang lebih menarik naruh di dolar. Nah makanya orang membandingkan nih, daripada saya naruh uang di rupiah di Indonesia, investor asing akhirnya apa? Mereka mending keluar, akhirnya capital outflow, kita jual sahamnya di Indonesia,
atau jual SDN-nya di Indonesia, duitnya dipakai untuk beli berharga di Amerika yang Iya. menarik sekarang. Akibatnya apa? Ini ada tekanan kepada nilai tukar. Kalau Mm-mm. dibiarkan nilai tukar kita menjadi tertekan, bisa turun. Makanya untuk Bank Indonesia nantinya dalam rangka untuk menjaga inflasi, gitu ya, supaya tidak naik lagi, dalam rangka untuk membuat nilai tukarnya juga tetap menarik, tidak turun drastis, tidak terdevaluasi, gitu ya, semakin turun, maka ada kemungkinan dalam 2 tahun ke depan Bank Indonesia akan meningkatkan tingkat suku bunga acuan. Suku bunga. Mengenai kapannya, berapa besarnya, itu hanya BI yang tahu. Kita nggak tahu. Iya. Itu yang namanya analisis fundamental dari para ekonomis yang tadi ada yang tanya, emang untuk beli obligasi nggak ada analisis fundamentalnya? Ada, tapi itu makro kita lihat. Beda Iya. dengan saham. Kalau saham itu yang dilihat inflasi jangka pendek ya. Tapi kalau Iya. obligasi, orang bisa melihat growth jangka panjang. Yang Gitu. panjang. Economic growth yang menjadi perhatian mereka. Semakin negara menunjukkan economic growth akan maju, maka semakin laku itu obligasi negara. Tapi kalau inflasi, lebih banyak terpengaruh itu ke saham. Oke, siap-siap. Nah, Kang Denny nih nggak berasa beberapa menit lagi udah mau 1 jam. Seru banget nih kita ngobrolin obligasi ya, teman-teman juga masih banyak yang stay ya. Habis ini silahkan berlomba-lomba mau ikut GoPay-nya Kang Denny ini silahkan banget. Nah, Kang Denny sebagai akhir sesi biasanya kita meminta narasumber memberikan semacam closing statement ya, mungkin ajakan motivasi nih buat teman-teman terkait investasi atau menjadi investor obligasi negara. Monggo Kang Denny. Baik, jadi tadi ya, kita dengan berinvestasi di SBN Retail, salah satunya adalah SBR 011 ini, kita punya alternatif untuk bisa mendiversifikasi portofolio kita dengan mendapatkan keamanan, kemudian imbal hasil juga yang menarik, juga mudah memesannya, dan yang terakhir juga paling penting adalah kita berkontribusi terhadap pembangunan. Makanya kita menggunakan tagline untuk SBR 11 ini menjadi suatu pilihan berharga agar hidup kita lebih bermakna. Gitu. Jadi uang kita itu tidak hanya untuk kita, tapi juga kita untuk bisa membangun negara di mana manfaatnya kita rasakan bersama-sama. Demikian Mbak Siska, mudah-mudahan Oke, wah ini bermanfaat. statement barusan tuh kayaknya bikin kita bangga banget kalau udah jadi seorang investor nih di pasar modal, saham dan obligasi. langsung terbang nih para investor, ngebantu negara loh teman-teman ya. Kapan lagi kalau nggak lewat obligasi negara ini. Makanya kita Nah menyebut buat sebagai pahlawan pembiayaan pembangunan. Keren nggak tuh? itu disebut pahlawan loh teman-teman, keren apalagi nih. Oke Kang Denny, sebentar lagi udah mau close nih Instagramnya karena udah hampir sejam. Terima kasih banyak ya Kang Denny udah menyiapkan waktunya, meluangkan sih lebih tepatnya di sela-sela jam istirahat ini pastinya, jam family time segala macem, tapi mau berbagi ilmu dan wawasannya ke teman-teman investor pemula, khususnya ke teman-teman ngerti saham. Semoga bisa jadi amal jariah ya Kang Denny ya buat Amin, ngobrol amin, di malam amin. ini. Amin amin. Saya kalau Terima sharing kasih dengan teman juga. saya ini kan, kalau sharing dengan teman-teman investor muda akan selalu saya prioritaskan untuk bisa hadir. Insya Allah. Wah, siap-siap Kang. Terima kasih banyak pokoknya ini. Saya jadi semakin tercerahkan juga. Buat teman-teman terima kasih juga ya. Nanti sampai jumpa. Semoga kita bisa adain IG live berikutnya Kang Denny ya, mungkin dengan topik yang berbeda lagi yang jelas masih seputar obligasi negara. Saya izin Boleh, untuk boleh. tutup Instagram live malam hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Salam sehat dan tetap jaga prokes juga ya walaupun pandemi udah usai. Selamat malam teman-teman semua dan terima kasih Kang Denny. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.